Jiwaku haus akan Engkau, jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu, urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus, ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati dan jiwaku lebih lagi ya Roh Kudus. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali lagi di ibadah online GB Eklesia Taman Palem. Apa kabar hari ini di minggu yang dahsyat ini saudara-saudara? Saya yakin dan percaya saudara-saudara di rumah merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin, haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau menyiapkan hati kita mau memulai ibadah online kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan selama ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah online ini Tuhan, biar Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar Engkau pimpin ibadah ini Tuhan, biar Engkau jauhkan dari segala yang jahat, Engkau jauhkan dari segala yang negatif Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan pada saat hari ini Tuhan, yang sedang live streaming ya Tuhan, yang sedang online ya Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami pada saat hari ini Tuhan. Engkau bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami bisa sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Dan Tuhan biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan dahsyat. Mari semua kita tepuk tangan di atas kepala kita. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita percaya bahwa kita telah menerima kuasa dari Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat
diam bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yeah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami mau terima kuasa dari Tuhan, amin. Siapa terima kuasa dari Tuhan, katakan haleluya. Sama katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yeay, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan satu Tuhan kita. Amin. Amin, saudara-saudara, kita telah menerima kuasa dari Tuhan, amin, haleluya. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita mau mengangkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau-Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Selesai kita nyanyikan ini dari awal lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau-Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau-Allah yang hidup, menikmati semua kemurahan-Mu, Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah menerima kebaikan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami telah menerima kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Ya Bapa, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dengan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan,
di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sebab terima kasih Tuhan, oh Yesus, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hati-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu ya Tuhan dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menerima kuasa daripada-Mu ya Tuhan. Kami merasakan damai daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami boleh memuji dan menyembah-Mu Yesus. Kami mau selalu Tuhan diam di dalam hadirat-Mu yang kudus dan mencari hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera dan pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Kau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau yang urapi kami Tuhan, Kau yang berikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berubah, semakin menjadi kesukaan hati-Mu, semakin jadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau urapi khusus Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, Kau berkati Bapa kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari kita mau buka firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat yang ke-6a. Hosea 4 ayat yang ke-6a. Mari kita mau sama-sama baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Haleluya. Hari ini firman Tuhan bicara tentang intimacy with God, yaitu intim dengan Tuhan. Ya, intim itu artinya apa? Intim itu artinya akrab, karib, ya, rapat, memiliki hubungan yang mesra. Ya, kalau akrab kan berarti erat, dekat, melekat, betul? Nah, jadi kalau intim dengan Tuhan artinya adalah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Itu intim dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah punya hubungan yang intim, pasti kita akan mengenal Allah dengan baik. Setuju Bapak Ibu Saudara? Iya, karena pengenalan itu nggak cukup kita cuma tahu profil. Nggak cukup Bapak Ibu. Kita cuma tahu nama, lahirnya kapan, tinggi badannya berapa, ya tinggal di mana. Itu nggak cukup Bapak Ibu. Ya kan kalau kita mau kenal orang aja kita cuma tahu aja nggak cukup. Tapi kita harus memiliki hubungan yang intim. Baru kita benar-benar bisa mengenal orang itu. Baru kita sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan kita. Nah, kalau dari firman yang tadi kita baca, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya kan, mau mengenal Allah harus punya hubungan intim. Jadi kalau kita tidak punya hubungan intim, kita tidak mengenal Allah. Sama aja kita sedang menuju dalam kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita gak punya hubungan intim kan kita gak kenal Allah. Sama seperti yang dibicarakan sama ayat ini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita gak punya hubungan intim,
kita menuju kebinasaan. Loh kok bisa? Kan saya kan sudah percaya Tuhan. Saya sudah Kristen dari kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi gini loh Bapak Ibu ya. Saya mau katakan gini. Jadi keintiman itu tidak ditentukan oleh namanya status hubungan. Ya bolehlah punya status, misalnya status hubungannya suami dengan istri, suami istri. Ya, meskipun dia punya hubungan suami istri, statusnya suami istri, tapi belum tentu mereka memiliki hubungan yang intim satu sama lain. Ya, bisa aja, mungkin dulu ya pas baru nikah ya dia punya hubungan yang intim. Tapi setelah sudah seiring berjalan waktu, dia sudah tidak punya hubungan yang intim lagi. Bisa aja Bapak Saudara, meskipun masih sama statusnya suami istri. Begitu juga misalnya orang tua dengan anak. Ya, mungkin boleh dia punya status orang tua ini anak. Tapi bisa aja, belum tentu dia punya namanya hubungan yang intim satu sama lain. Begitu juga keponakan, apalagi sepupu yang mungkin statusnya keluarga, tapi belum tentu punya hubungan yang intim. Nah begitu juga kita, anak-anak Tuhan, kita boleh punya status Kristen, tapi Kristen itu belum tentu mengenal Allah lebih lagi, belum tentu punya hubungan yang intim Bapak Ibu. Ya. Jadi ya kalau kita gak punya hubungan yang intim, sama aja kita sedang menuju kebinasaan. Karena gini loh Bapak Saudara ya. Status tanpa hubungan yang intim itu gak ada gunanya. Sama aja bohong. Status hubungan tanpa adanya hubungan yang intim itu sama aja bohong. Misalnya suami istri, dia punya hubungan suami istri, dia punya status hubungan sebagai suami istri. Tapi kalau mereka tidak punya hubungan yang intim satu sama lain, sama aja istri kayak gak punya suami, hidup masing-masing, kerja masing-masing, urus pribadi masing-masing. Begitu juga suami kayak gak punya istri kalau mereka gak punya hubungan yang intim Bapak Ibu. Ya, jadi sama aja bohong, kayak nggak punya. Ya, begitu juga orang tua dengan anak, kalau tidak punya hubungan yang intim, ketika anak minta tolong sama orang tua tidak mau bantu. Ini anak sama aja dia nggak punya orang tua. Orang tua begitu sudah semakin tua, ya tidak memiliki hubungan yang intim dengan anak, sudah makin tua, akhirnya apa? Cuma taruh di panti jompo, anaknya nggak mau ngurusin. Sama aja bohong punya anak, Bapak Saudara. Itu mah sama aja kayak nggak punya anak. Karena apa? Gak punya hubungan intim. Status hubungan tanpa hubungan intim, hubungan yang intim itu sama aja bohong Bapak Ibu. Gak ada gunanya. Kalau gak akrab gak ada gunanya status itu Bapak Ibu. Ya, begitu juga kekristenan. Kita boleh punya status Kristen, tapi kalau kita gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, kita sama aja kayak gak punya Tuhan. Saya pernah lihat hal itu Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu jemaat yang saya tahu dulu. Dia itu Kristen, ya udah jadi Kristen, ya kan. Tapi dia nggak suka ke gereja. Kalau ditanya dia bilang, saya baca firman kok setiap hari. Saya baca firman, saya tuh baca renungan setiap hari. Bahkan Alkitab saya udah habisin berkali-kali itu saya udah baca habis. Gitu. Jadi saya mah nggak perlulah gereja, sama aja, gitu kan. Oh gitu ya. Lalu apa yang terjadi Bapak Saudara? Seiring berjalannya waktu, dia ini memang kan jemaah ini perempuan ya, dia sudah semakin berumur ya, sudah lama gak ketemu, tiba-tiba lihat lagi keadaannya, totonya dia sudah menikah. Dan yang mengagetkan dia menikah dengan orang yang belum percaya Tuhan. Ya pas saya lihat, katanya Kristen, katanya baca firman tiap hari, tapi kok kayak gak kenal Tuhan, tapi kayak gak punya Tuhan, kok gak percaya kalau Tuhan bisa kasih pasangan yang seiman, yang sepadan daripada Tuhan, sampai-sampai dia pakai jalan pintas untuk cari pasangan yang bukan orang yang seiman Bapak Saudara. Waduh, seperti orang yang gak punya Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Dia cuma tahu, dia gak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Begitu juga ada satu orang yang saya kenal, yang sedang mengalami kegoncangan dalam ekonominya. Lalu apa yang terjadi? Dia jatuh dalam dosa judi, ya kan? Pas saya lihat, ini kok kayak nggak kenal Tuhan sih. Padahal saya tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia pernah ditolong Tuhan, dia pernah dapat mujizat Tuhan, dia diberkati berlimpah-limpah dalam usahanya. Tapi ketika dia mengalami kesulitan, kok dia kayak lupa Tuhan ya, kayak nggak punya Tuhan ya, sampai bisanya dia
jatuh dalam dosa judi. Dia gak percaya kalau Tuhan bisa berkati dari pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Ya kalau dilihat ya karena dia udah gak bangun hubungan dengan Tuhan. Dia lupa sama Tuhan. Istilahnya sama aja bohong kayak gak punya Tuhan, Bapak Ibu. Nah begitu juga Bapak Saudara. Artinya apa? Kalau orang yang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, meskipun dia boleh ngomong dia Kristen, kalau dia gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dia rentan jatuh di dalam dosa. Kalau udah dosa ujungnya apa Bapak Ibu? Kebinasaan, maut. Makanya betul firman Tuhan di sini katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dia gak sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Tuhan, gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Akhirnya menuju kebinasaan, Bapak Saudara. Hari ini firman Tuhan ingin ingatkan kita Bapak Ibu ya. Saya mau katakan. Mungkin Bapak Saudara hari ini sedang mengalami hal-hal yang berat. Saya nggak tahu. Mungkin hari ini Bapak Saudara sedang mungkin tidak sehat keadaannya. Sedang terkena satu penyakit. Mungkin Bapak Saudara sedang mengalami kesulitan dalam ekonomimu. Mungkin kau sedang mengalami kegagalan dalam bisnismu. Usaha lagi turun profitnya. Atau engkau sedang tidak harmonis dengan keluargamu, ya engkau sedang mengalami tekanan-tekanan yang lain yang menghimpit hidupmu. Tapi hari ini Tuhan ingin sampaikan kepadamu semua bahwa engkau harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Cari Tuhan Bapak Ibu, cari Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau katakan satu hal lagi, jika engkau ya hari ini lagi gak ada masalah, lagi aman-aman aja, lagi happy-happy aja, ya kan, usaha lagi naik, ya kan, lagi sehat-sehat aja, ya lagi harmonis aja keluarga, itu pun saya mau sampaikan Saudara, cari Tuhan, ya miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya baik suka maupun duka. Terus kita harus cari Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau enggak kita bisa jatuhnya menuju kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Ya, sebenarnya gini loh Bapak Ibu, saya mau katakan sebenarnya jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu kita loh yang diuntungkan. Iya, kita yang diuntungkan loh, benar. Ya, misalnya lah kalau enggak usah Tuhan dulu, misalnya kita punya saudara yang kaya. Ya, dan kita akrab banget sama dia, kita memiliki hubungan yang intim banget sama, dekat banget sama saudara ini, ya kan. Saya yakin kita itu pasti dapat untung, mendapatkan keuntungan Bapak Saudara. Misalnya kalau dia lagi mau jalan-jalan, pasti kalau kita dekat banget pasti kita diajak, ayo jalan bareng yuk, kita jalan-jalan yuk, happy-happy bareng yuk, dibayarin. Ya, ataupun kalau misalnya dia pergi nggak dibayar, dia pergi ke luar negeri, dia pulang bawa oleh-oleh barang-barang branded, dia dibeliin karena apa? Deket. Ya, kalau kita pun lagi susah pasti ditolongin Bapak Saudara, ya kan, karena deket sama saudara, ya kan. Itu saudara kita yang kaya. Kalau dia dokter, Bapak Saudara, kita sakit pasti diobatin, nggak usah bayar, pasti dia tolongin. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Nah, itu baru manusia loh. Ini kita Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan itu apa? Otoritas tertinggi. Dia yang punya seluruh kuasa di atas segala isi bumi. Dia raja di atas segala raja. Dia dokter di atas segala dokter. Ya, sumber segalanya. Itu kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sangat-sangat diuntungkan Bapak Saudara. Kita justru yang untung Bapak Ibu, ya. Karena apa? Tuhan itu sumber segalanya. Kalau kita butuh apa, pasti Tuhan akan tolong kita. Kalau kita kesusahan, pasti Tuhan akan bantu kita. Amin. Kita lagi sakit, pasti Tuhan akan sembuhkan oleh Dia dokter di atas segala dokter. Amin Bapak Saudara. Amin. Nah, di sini saya mau jabarkan ada hasil hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mungkin Bapak Saudara bisa baca dan saya bisa jabarkan. Jadi ada hasil hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita dari kejahatan. Tuhan akan membentengi kita sebab kita mengenal nama Tuhan.
bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kita dari kejahatan dan memuliakan kita. Dengan umur panjang akan Tuhan kenyangkan kita. Dan Tuhan akan perlihatkan kepada kita keselamatan yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Justru kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu keuntungan yang besar bagi kita. Ya, bahkan kita dapat keselamatan yang Tuhan telah sediakan bagi kita, Bapak Saudara. Amin. Nah, tapi masalahnya gini Bapak Saudara, keintiman dengan Tuhan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Artinya apa? Namanya hubungan itu ada dua belah pihak. Dalam Yakobus 4 ayat 8a dikatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu, kepada kita Bapak Saudara. Ya, artinya apa? Kalau kita mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu nggak terjadi sendiri, itu harus ada yang kita lakukan. Jangan cuma ya saya mau dekat dengan Tuhan, tapi kita nggak lakukan apa-apa, nggak bisa terjalin Bapak Saudara. Harus ada yang kita lakukan. Nah, ini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, sebenarnya ini adalah kalau dalam hubungan di kehidupan kita pun kita perlu ini Bapak Saudara ya. Yang pertama adalah communication, ya, komunikasi. Ya, jelas hubungan itu gampang retak kalau nggak punya komunikasi yang baik. Ya kan, rata-rata orang jadi ribut karena nggak punya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa sih Bapak Ibu Saudara? Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi 2 arah. Ya, kita berbicara tapi juga ada saatnya kita mendengar. Kalau cuma 1 arah bicara terus, itu bukan komunikasi yang baik, Bapak. Itu nggak akan terjalin hubungan yang intim. Ya, kalau dalam hubungan suami istri itu yang bisa jadi bikin ribut. Ngomong terus kan ya. Akhirnya apa? Nggak tahu kita keinginan pasangan kita apa, nggak tahu tuh. Pokoknya kita berharap ya dia cuma tahu aja sendiri. Misal kita nggak komunikasiin juga, itu membuat orang berpikir ya harusnya lu tahu dong. Ya tapi nggak dikomunikasiin. Ya kan manusia terbatas Saudara. Ya kan memang Tuhan tahu, tapi tetap komunikasi itu penting. Komunikasi 2 arah. Ya ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita mendengar. Ya. Kalau kita komunikasi dengan Tuhan dengan apa sih Bapak Ibu? Ya, doa. Betul sekali. Doa itu dibilang seperti nafas hidup orang Kristen. Ya kan, nafas itu juga 2 arah. Ada tarik nafas, ada buang nafas. Ya, kalau kita cuma tarik nafas terus, mati kita Bapak Saudara. Kalau kita cuma buang nafas terus, kita juga mati. Makanya nafas itu harus 2 arah. Ya, doa itu juga harus 2 arah. Ada waktunya kita bicara sama Tuhan, ada waktunya kita mendengarkan suara Tuhan, Bapak Saudara. Kita harus juga tahu isi hati Tuhan. Ya, jangan kita nebak-nebak. Kalau kita nggak pernah mau dengar Tuhan, kita nggak tahu isi hati Tuhan. Akhirnya timbulnya apa? Yang kita lakukan? Akhirnya cuma menyakiti Tuhan selalu, Bapak Saudara. Karena kita sebenarnya nggak tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi ada waktu kita bicara, ada waktu kita mendengarkan. Jangan kita cuma doa, minta Tuhan ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi kita nggak pernah mau dengar apa isi hati Tuhan. Dengar isi hati Tuhan tuh gampang Saudara. Baca surat cinta Tuhan. Baca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Kita akan tahu apa sih isi hati Tuhan. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita nggak menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Ya. Misalnya dalam firman Tuhan juga nih dalam ibadah. Kita dengar sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Apa sih yang ingin Tuhan sampaikan sama kita? Itu komunikasi yang baik. 2 arah. Betul? Nah itu baru kalau kita memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. 2 arah. Maka kita akan bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Komunikasi yang baik itu juga komunikasi yang intens Bapak Saudara. Ya, komunikasi itu kalau cuma sedikit itu nggak akan bisa terjalin hubungan yang intim. Dia harus intens, memiliki waktu yang banyak. Ya misalnya saya aja deh, saya misalnya punya pacar ya.
Kalau saya punya pacar nih, dan saya punya komunikasi cuma dikit doang ya. Kalau ditanya lagi makan, lagi apa, lagi tidur, itu misalnya. Atau udah makan belum? Udah gitu aja. Atau pas lagi mau tidur, ya udah, oh udah mau tidur, ya udah good night, dadah. Gitu. Terjalin nggak hubungan yang intim? Enggak, Bapak Saudara. Malah lama-lama makin jauh. Akhirnya hidup masing-masing, Bapak Saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau punya hubungan yang intim sama Tuhan, kita harus komunikasi yang intens. Nggak cukup cuma doa pagi, makan, ya terima kasih Tuhan mau aktivitas, makan Tuhan mau makan, ya tidur, atau cuma tidur doang nggak cukup, Bapak Saudara. Harus intens. Artinya apa? Harus punya waktu khusus untuk komunikasi satu sama lain. Intens, Bapak Saudara, sering. Ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, berapa jam sih sehari engkau berdoa sama Tuhan? Berapa jam sih sehari engkau komunikasi sama Tuhan? Engkau baca firman, surat cintanya Tuhan. 3 jam sehari? 2 jam sehari? 1 jam sehari? 30 menit sehari? Apa? Kurang dari 5 menit sehari? Waduh, pantas aja gak terjalin hubungan yang intens dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena komunikasinya ya begitu doang. Ya gak sampai 5 menit, ya gimana bisa dekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai kayak teman saya. Ya, saya teringat teman saya. Dia itu juga seorang hamba Tuhan, dia ada pekerjaan, tapi dia juga melayani Tuhan. Wah, sibuk sekali dia melayani Tuhan. Sampai Desember tahun lalu dia terkena COVID-19. Dan di situ dia cerita dia stres banget. Dia sampai bingung, kok saya bisa kena COVID-19 ya, padahal saya sudah rajin melayani Tuhan. Saya kayaknya baik-baik aja gitu. Tapi kok saya kena COVID-19 gitu. Dia sedih, dia stres karena apa? Diisolasi sendirian, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu istri, nggak bisa ketemu anak, Bapak Ibu. Ya, tapi ketika dia berdoa sama Tuhan, dia baru sadar. Dia selama ini gak punya waktu buat Tuhan. Dia selama ini tuh sedikit komunikasinya sama Tuhan. Dia sibuk kerja, dia sibuk pelayanan. Dan ketika dia harus diisolasi, dia banyak waktu, Bapak Ibu. Dia doa terus sama Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia baca firman doang kerjaannya. Luar biasa, dia bilang, wah ternyata ya, saya memang udah lama gak datang ke Tuhan dengan intens. Saya terlalu sibuk. Tuhan izinkan saya kena COVID-19. Karena Tuhan mau saya bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Komunikasi yang intens dengan Tuhan. Saya mau katakan Bapak Saudara, jangan sampai engkau mengalami sakit dulu baru engkau cari Tuhan. Jangan sampai engkau mengalami hal yang gak enak dulu baru engkau sadar engkau harus datang komunikasi dengan Tuhan yang intens, Bapak Saudara. Kalau engkau dulu punya waktu yang banyak buat Tuhan, engkau dulu ada waktu menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kalau saat ini engkau sudah gak punya waktu lagi, ayo miliki lagi waktu untuk Tuhan. Miliki lagi komunikasi yang intens dengan Tuhan. Bangun lagi penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan rindu engkau datang untuk menyembah Dia, untuk berkomunikasi dengan Dia, Saudara. Untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ini yang pertama, komunikasi, Bapak Saudara. Yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan adalah love. Ya, kasih. Ya, kita tahu dalam hubungan, apapun hubungannya, kalau itu enggak didasari dengan kasih ya, itu enggak akan terjalin hubungan yang intim, Bapak Saudara. Kalau kita mau menjalin hubungan dengan seseorang, kita harus ada kasih. Kasih itu identik dengan memberi. Kita gak akan pernah bisa memiliki hubungan yang intim dengan seseorang kalau kita gak pernah memberi apa-apa. Memberi perhatian, memberi waktu kita, memberi apa yang dia sukai, yang menyenangkan hatinya. Itu gak akan terjalin, Bapak Saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau engkau gak pernah memberi kepada Tuhan, engkau cuma meminta doang, itu gak akan terjalin namanya hubungan yang intim. Tapi kita juga harus memberi apa yang Tuhan senangi. Yaitu dengan apa? Ya itu, makanya kita tahu tuh, komunikasi doa kita tahu isi hati Tuhan. Oh udah tahu apa yang Tuhan senangi, kita lakukan. Kita berinya dengan melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan senangi.
baru bisa terjalin hubungan yang intim Bapak Ibu Saudara. Harus ada waktu yang kita berikan sama Tuhan. Baru bisa hubungannya intim. Kalau ada kasih kita bisa ada pengorbanan buat Tuhan. Kalau ada kasih kita bisa punya namanya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus punya kasih kepada Tuhan untuk kita bisa bangun hubungan yang intim Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka itu dari firman Tuhan juga dikatakan Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Memang kita harus memberi apa yang Tuhan senangi. Kita harus mengasihi dengan segenap hati, jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita. Maka dengan itu barulah terbentuk hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga ini bicara tentang komitmen Bapak Saudara. Dalam hubungan suami istri pun itu penting yang namanya komitmen. Ya, nggak boleh hubungan cuma didasari dengan katanya cinta. Karena kalau rasa itu gampang berubah. Ya, bisa dipengaruhi oleh keadaan, bisa dipengaruhi oleh waktu, bisa pudar Bapak Saudara. Tapi juga harus ada namanya komitmen. Ada banyak orang yang akhirnya rumah tangganya hancur karena dia cuma mengandalkan cinta. Gue udah gak cinta lagi. Udahlah gue gak mau sama dia. Dia kayaknya juga udah gak cinta lagi. Karena apa? Gak dibangun atas dasar juga namanya komitmen Bapak Saudara. Komitmen itu penting. Artinya apa? Kita punya komitmen untuk tetap mengasihi pasangan kita. Untuk tetap mengasihi Tuhan. Untuk tetap apa? Berdoa, komunikasi sama Tuhan. Jadi artinya apa? Komitmen ini bicara tentang kesetiaan sama Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang setia. Komitmen tetap nih ya, dalam suka maupun duka harus cari Tuhan. Dalam suka maupun duka harus tetap komunikasi sama Tuhan. Dalam suka maupun duka harus tetap memberi kepada Tuhan Bapak Saudara. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Maka akan terbangun hubungan yang intim dengan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadi ada 3 hal yang harus kita miliki dan lakukan untuk kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan rindu sekali engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, komunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, kasih, memberi apa yang Tuhan inginkan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, komitmen Bapak Saudara. Dalam keadaan apapun ya kita harus tetap cari Tuhan. Setia sama Tuhan. Lagi begini nih tetap setia beribadah sama Tuhan. Jangan malah kendor ya kan. Punya banyak waktu cari Tuhan Bapak Saudara. Amin. Ini yang Tuhan rindukan Bapak Ibu Saudara. Dan ingat, kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita yang diuntungkan. Amin Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang kembali menegur kami Tuhan. Baik kiranya Tuhan, kami mau Tuhan membangun hubungan kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan memiliki hubungan yang intim denganmu Tuhan. Kami gak mau jauh daripadamu Tuhan. Baik kiranya Tuhan kau urapi seluruh jemaatmu dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan mereka untuk bisa memiliki komunikasi yang baik denganmu. Memiliki kasih kepadamu Tuhan. Dan memiliki komitmen untuk tetap setia mencari Tuhan. Membangun hubungan yang intim denganmu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Bapa. Baik kiranya Tuhan Roh-Mu yang terus bekerja bagi setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Yang membuat kami untuk bisa terus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, firman yang penuh kuasa, firman yang mengajarkan untuk kita selalu hidup intim
dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua diberkati. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan warta sepekan. Ya, nanti pada tanggal 2 April yaitu hari Jumat, merupakan Jumat Agung. Ya, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu pada tanggal 2 April pukul 10 pagi. Saudara-saudara bisa mengikutinya melalui ibadah online. Kemudian Paskah pada tanggal 4 juga saudara-saudara bisa ikuti melalui ibadah online. Puji Tuhan, kiranya saudara-saudara mempersiapkan diri. Nanti pada Jumat Agung kita akan masuk juga di dalam perjamuan kudus. Dan ada berbagai acara ya yang bisa saudara saksikan bersama di dalam memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di mana Tuhan telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang penuh kuasa. Melalui hamba-Mu kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup intim selalu kepadamu ya Tuhan. Oh, melalui komunikasi, melalui setiap harinya ya Tuhan, di dalam doa-doa kami, melalui hubungan kami dengan Engkau, ibadah kami, dan semua apa yang kami lakukan selalu kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami selalu perlu akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap firman di dalam setiap loh hati kami. Dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkaulah gembala kami yang baik. Yang selalu membaringkan kami di padang yang merumput hijau. Membimbing kami ke air yang tenang. Menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus-Mu itulah yang menghibur kami, menguatkan kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu PDP Kristianto Taner ya Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GB Eklesia Taman Palem. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi selalu dengan urapan ganda, urapan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan. Berkati kesehatannya, berkati masa depannya, berkati usaha pekerjaannya, pelayanannya terutama ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan apa yang menjadi rencananya ke depan ya Tuhan. Ya di dalam hubungan dengan apa yang telah Engkau berkati pasangan hidup bagi Kristianto Taner ya Tuhan. Kiranya semua ya Tuhan apa yang direncanakan Tuhan campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengakhiri ibadah online ini ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan turunkan berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelian, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.